Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama dengan materi. Materinya masih seputar letak dan luas Indonesia. Ini adalah materi sambungan dari pertemuan kedua kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang peta, sekarang kita lebih kepada letak dan luas Indonesia itu sendiri. Untuk materi kita yang pertama itu ada letak dan luas Indonesia. Letak itu terbagi tiga, ada letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Untuk materi garis lintang dan garis bujur itu sendiri telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Perhatikan peta berikut ini, di mana posisi 6 derajat lintang utara itu ada di Pulau W, dan posisi 11 derajat lintang selatan itu ada di Pulau Rote, NTT, dan 95 derajat bujur timur itu ada di Sabang, dan 141 derajat bujur timur itu ada di Merauke, Papua. Jadi silahkan diperhatikan atlasnya di rumah, mana yang Pulau W, mana yang Sabang, Merauke, dan Pulau Rote. Secara astronomis, Indonesia memiliki batas-batas bagian utara, barat, timur, dan selatan. Di bagian utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di bagian barat, Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan terutama Papua Nugini. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Keuntungan yang dimiliki Indonesia dari letak astronomisnya, dari posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia memiliki iklim tropis karena dia dilewati oleh garis khatulistiwa, tepatnya garis 0 derajat. Kemudian curah hujan tinggi dan menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, banyak terdapat hutan tropis dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Sedangkan untuk posisi 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, posisi ini membagi Indonesia menjadi 3 sistem waktu, WIB, WITA, dan WIT. Perhatikan peta berikut ini. Di samping ini ada peta pembagian daerah waktu, mana daerah waktu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Jadi kalian buat tuh di bukunya, yang WIB itu daerahnya apa saja, WITA daerahnya apa saja, kemudian WIT itu jelas pembagian pada peta dalam video ini. Perlu diingat untuk perbedaan waktu WIB ke WITA itu adalah 1 jam, WITA ke WIT juga 1 jam. Jadi jika ditanya WIB ke WIT itu perbedaan waktunya adalah 2 jam. Yang kedua itu ada namanya letak geografis. Apa sih yang dikatakan dengan letak geografis? Itu adalah letak suatu tempat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Kalau kita lihat dari kenyataannya, Indonesia itu posisinya secara geografis diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Pada peta ini nampak jelas, Indonesia itu diapit 2 benua, benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keuntungan apa yang dimiliki Indonesia dari posisi geografisnya? Pertama, dalam bidang ekonomi, Indonesia itu menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Yang kedua, Indonesia terdapat sumber daya ikan yang melimpah dan banyak terdapat terumbu karang. Kemudian, dengan adanya posisi ini,
kegiatan pariwisata meningkat di Indonesia. Karena ini akan menambah devisa negara. Dari segi budaya, kita bisa mempelajari, melihat keanekaragaman budaya dari negara-negara lain. Dampak negatif yang dimiliki Indonesia dari letak geografisnya, yang pertama, mudahnya masuk budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Contoh pergaulan bebas. Yang kedua, sudah berkurangnya kesantunan pada masyarakat Indonesia, terutama di zaman sekarang. Itu jelas nampak kurang santunnya siswa-siswa sekarang terhadap gurunya, terhadap orang tuanya, itu karena adanya pengaruh dari budaya asing. Kemudian mudahnya masuk barang-barang terlarang ke Indonesia. Contoh narkoba, senjata. Kemudian dampak negatifnya marak terjadinya pencurian ikan di laut Indonesia, karena Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara di balik lautnya. Contoh yang paling dekat Malaysia, Singapura, belum lagi Filipina, Cina, Vietnam, itu langsung berbatasan dengan laut Indonesia, sehingga mudah terjadinya pencurian ikan di laut Indonesia. Yang ketiga, itu ada letak geologis Indonesia. Yang dikatakan dengan letak geologis itu adalah letak suatu tempat, wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik ini melewati daerah timur Indonesia, sedangkan Sirkum Mediterania melewati bagian barat Indonesia. Sirkum Pasifik kebanyakan pegunungan tua yang sudah tidak aktif, sedangkan Sirkum Mediterania ini jalur pegunungan yang aktif. Yang kedua, Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng utama. Ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Untuk Indo-Australia sendiri ada yang nyebutnya lempeng Hindia atau Australia, itu sama saja. Yang ketiga, Indonesia itu terletak di antara 3 dangkalan. Yang dikatakan dangkalan itu adalah daratan yang menghubungkan 2 benua atau 2 daratan. Yang pertama ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan dangkalan daerah laut pertengahan Australia. Perhatikan peta berikut ini. Itu ada peta tektonik kepulauan Indonesia. Pada peta ini nampak jelas bahwa Indonesia itu dilewati oleh 2 jalur pegunungan, 3 dangkalan, dan 3 lempeng bumi. Di sini nampak ada 3 lempeng bumi yang mengelilingi Indonesia. Di utara itu ada lempeng Eurasia. Di bagian timur, utaranya itu ada lempeng Pasifik. Di bagian selatan ada lempeng Indo-Australia. Yang selanjutnya, Indonesia itu dikelilingi oleh 3 dangkalan. Ada namanya dangkalan Sunda, itu dangkalan yang menghubungkan antara Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Yang kedua, dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul ini menghubungkan Indonesia bagian barat dengan benua Australia, sedangkan daerah laut pertengahan Australia itu berada di antara dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Dampak positif yang dimiliki Indonesia dari letak geologisnya. Pertama, itu adalah banyaknya gunung api. Banyaknya gunung api karena Indonesia dilewati oleh 2 sirkum utama, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik tadi. Kemudian karena banyaknya gunung api, otomatis tanah di Indonesia subur. Kemudian Indonesia juga kaya akan sumber mineral atau barang tambang seperti emas, pasir, dan yang lainnya. Yang keempat, Indonesia banyak keanekaragaman flora dan fauna karena tadi memiliki 3 dangkalan yang menghubungkan dengan benua atau daratan. Kemudian Indonesia juga sering muncul gunung di tengah laut. Contoh gunung tengah laut yang ada di Indonesia itu Krakatau. Dampak negatif yang dimiliki Indonesia dari letak geologisnya, pertama, Indonesia rawan bencana banjir.
Yang kedua, Indonesia juga bisa terkena yang namanya bencana tanah longsor. Yang ketiga, Indonesia itu rawan terjadinya gempa bumi, baik itu gempa oleh pertemuan lempeng yang disebut gempa tektonik ataupun gempa akibat letusan gunung Merapi yang disebut dengan gempa vulkanik. Selanjutnya, itu dampak negatifnya Indonesia rawan akan letusan gunung api karena banyak gunung api aktif di Indonesia, terutama di bagian barat Indonesia. Contohnya saja letusan gunung api yang pernah terkenal itu adalah letusan gunung api Krakatau, yang mana pada saat itu Indonesia gelap karena letusannya itu, bahkan negara tetangga juga berdampak. Yang selanjutnya itu ada bencana akibat pertemuan lempeng, yaitu tsunami. Itu contoh bencana tsunami yang dahsyat di Indonesia adalah tsunami Aceh. Sekian penyampaian materi IPS kita untuk pagi hari ini. Maaf jika mungkin dalam penulisan dalam video ada kesalahan, kemudian ada kesalahan penyampaian kata, Ibu mohon maaf. Ibu harap kalian semua bisa belajar di rumah dengan semangat. Jangan lupa tugas-tugasnya. Untuk tugas IPS itu sendiri telah Ibu berikan di classroom masing-masing kelas ya. Stay at home. Semangat generasi muda.